Terus sekian lembu, sekian kambing diganti dengan perbuatan yang penuh welas asih, kepedulian kepada orang-orang kecil, solidaritas dengan mereka yang terpuruk dan sering terlupakan. Dan mereka tidak bisa menerima itu. Dari anak tukang kayu, no way ya, katanya anak sekarang ya. Mereka ingin orang yang titelnya ya berderet-deret, ya punya pesona seperti ya artis Korea ya dengan segala ya, lampu-lampu yang mempesona. Janganlah di antaramu ada Allah lain, dan janganlah menyembah Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Selamat pagi, selamat datang dalam perayaan Ekaristi streaming dari Paroki Hati Kudus Katedral Surabaya. Mari menyadari kehadiran Tuhan dalam kesederhanaan dan dalam hal-hal yang biasa dalam hati kita. Bacaan hari ini mengungkapkan kesedihan Tuhan. Kenapa orang-orang yang mengenalnya dari awal justru tidak bisa menerimanya. Mari hening sejenak, semoga kita selalu sadar bahwa Allah selalu memanggil dan mengundang kita dalam hidup ilahinya dan ingin agar kita juga berjalan setia dan taat kepadanya. Untuk saat-saat kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan dalam diri sesama kita, mari mohon terang kerahimannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami sudah diberitahu jalan yang menuju hidup sejati. Ialah Yesus Putra terkasih. Kami mohon semoga kami mendengarkan sabdanya melalui Dia yang menjadi manusia seperti kami, sebab Dialah Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dalam persatuan Allah sepanjang segala masa. Amin. Saya masih kelas 2 SMP ketika ada tembang mengalun di radio RRI ya, di Jember. Tiada yang hebat dan mempesona, ya, liriknya. Ketika kau lewat di hadapanku, biasa saja. Tiada kejutan atau pesona diri. Ketika ku jabat jemari tanganmu, biasa saja. Tapi di refrennya dia bilang, engkaulah nuansa-nuansa ilham, hamparan laut tiada bertepi. Orang kalau sudah ya, kasmaran ya, tiba-tiba menjadi puitis. Tapi seperti itulah kita mengenal ya, sahabat-sahabat kita. Untuk Anda yang menikah ya, jarang ya, ketemu calon pasangan hidup, ada gempa bumi ya, terus ada petir menyambar-nyambar, dan ada malaikat-malaikat kecil ya yang memberitahu Anda, ya ini calon jodohmu ya. Biasa saja, orang biasa seperti kita, tapi yang punya kepedulian, perhatian yang khusus untuk kita. Yang hari lepas hari, pesonanya terasa. Bukan dari ya, manisnya kata-kata, ya, dari betapa rupawannya ya, wajahnya, atau betapa rapinya dia berpakaian, tapi dari perilaku, kata-kata dan tindakan yang selaras. Yang pada suatu saat Anda berkata, ya ini orang yang cocok, orang yang saya yakin dikirim oleh Tuhan untuk menjadi pasangan hidup saya. Ya. Dan semakin ya, ketika Anda menerima dia sebagai pasangan hidup, hari lepas hari Anda menemukan kebaikannya, ya, keistimewaannya bukan dari ya, janji yang hebat-hebat ya, yang kadang-kadang hanya omongan saja, jarang ditepati, tapi ya, dari kesetiaan terutama dalam saat duka, dalam saat ya, yang sangat penuh dengan tantangan seperti saat pandemi ini. Tuhan Yesus mempesona mereka ya, dengan kata-katanya yang bijaksana, dengan caranya ya, mengungkapkan kembali ya, aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan dalam umat Israel kepada umat Israel dalam hukum Taurat dengan cara yang baru. Tuhan Yesus berusaha membuka pikiran mereka bahwa persembahan yang dulunya harus berdarah-darah
harus sekian ya, lembu, sekian kambing, diganti dengan perbuatan yang penuh welas asih, kepedulian kepada orang-orang kecil, ya, solidaritas dengan mereka yang terpuruk dan sering terlupakan. Dan mereka tidak bisa menerima itu. Dari anak tukang kayu, no way, ya, katanya anak sekarang ya. Mereka ingin orang yang titelnya ya berderet-deret, ya punya pesona seperti ya artis Korea ya dengan segala ya, lampu-lampu yang mempesona. Saudara-saudari, sebentar lagi kita diundang dalam perjamuan Tuhan, di mana Dia yang ingin menjadi biasa seperti kita dalam hidup sehari-hari, ya, mengubah roti yang biasa, yang hambar, nggak ada rasanya, sebentar saja berlalu ya dari lidah kita, menjadi tubuhnya sendiri. Anggur yang hanya ya beberapa tidak cukup untuk memuaskan dahaga atau membuat kita bersenang-senang, menjadi darahnya yang akan menghidupi jiwa kita, supaya kita menjadi Kristus yang lain, supaya kita menjadi murid-muridnya, ya kita yang biasa, yang juga penuh dosa ini, dibuatnya menjadi layak, dibuatnya menjadi mampu, supaya kita pun bisa menabur benih kecil dan biasa, tapi tumbuh berlipat ganda karena karya Tuhan, karena kesetiaan kita, karena kegigihan kita untuk tetap setia dan taat kepada kehendak-Nya. Dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa itu? Bukankah Dia itu anak tukang kayu? Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, ajarilah kami mengimani Yesus, Putra Manusia, yang telah memancarkan kebijaksanaan-Mu. Semoga kami selalu tabah mengikuti Dia sekarang juga, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau telah hadir, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah